A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi kembali bisa hadir di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada kembali dalam konten request pengobatan dari sedulur-sedulur Padepokan Cahaya Siliwangi dari ujung Aceh sampai ujung Papua maupun yang ada di luar negerinya. Dan tidak lupa salam mesta selawat selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita semua, pada baginda alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, para tabiin-tabiinnya, dan kita semua tentunya sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin Allah ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kami akan coba menjawab request pengobatan dari salah satu sedulur Padepokan Cahaya Siliwangi yang kebetulan kembali datang dari Lampung ya. Di sini ada satu request dari sedulur kita yang di Lampung. Ada seorang pria ya usia 20 sampai 30 tahun atau mungkin lebih dari 30 tahun. Di sini tidak ada data yang ini ya, data yang valid, hanya foto. Jadi ini menantu seorang ibu. Jadi yang meminta request kepada kami adalah seorang ibu, dan yang ingin dicoba kita akan proses mediumisasi adalah menantunya. Berarti anak si ibunya itu dari si wanitanya ya. Ini kasus yang cukup unik dan baru terjadi mungkin di Padepokan Cahaya Siliwangi. Jadi orang ini mengalami satu kondisi rasa kantuk yang ekstrim. Jadi di luar sewajarnya orang ngantuk. Jadi bisa tidur kapan saja dan di mana saja dalam kondisi apa saja. Kalau sudah datang rasa kantuk itu ya sudah tidak bisa ditahan. Jadi pokoknya ekstrim lah. Tidak seperti orang ngantuk pada umumnya, bisa menempatkan istilahnya mencari waktu dan tempat yang pas. Tapi orang ini bisa tidur, bisa istilahnya dalam kondisi yang begitu ngantuk di mana saja. Ini satu kasus yang unik dan memang baru kami dapat ya. Kita akan coba nanti mediumisasi apakah rasa kantuk yang dirasakan orang ini itu ada efek negatif dari makhluk-makhluk goib atau memang medis ya mungkin. Tapi kalau memang itu medis, saya juga yakin pasti orang ini juga sudah pernah konsultasi ya di medis tentang rasa kantuknya ini. Jadi pengobatan seperti ini kan secara umum di masyarakat itu dikenalnya dengan pengobatan alternatif. Artinya pengobatan setelah dilakukan pengobatan medis tidak mampu, maka mencari alternatif lain, maka disebut pengobatan alternatif lain. Dan terlepas dari itu semua, intinya kita akan coba tarik nanti goib yang ada dalam tubuh orang ini dan apakah memang terkait dengan fenomena yang ada di dalam tubuhnya. Dan sebelum kami melakukan proses mediumisasi seperti biasa, kami dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi kembali ingin mengucapkan rasa terima kasih yang begitu besar pada para sedulur semuanya, karena kemarin ya setelah kami mengeluarkan satu video viral, ternyata masih setia, masih terus mendukung kami dengan menonton sampai selesai video yang kami sajikan. Itu terlihat dari like dan komen-komen yang alhamdulillah sangat mendukung kami, memberikan spirit dan motivasi pada kami untuk terus menghadirkan konten-konten request dari para sedulur semuanya. Oke, tidak terlalu lama saya melakukan prolog. Kita akan langsung melakukan proses mediumisasi. Dan saya sudah ditemani oleh salah satu mediator dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi dengan Pak Yas Yunus. Siapa ya? Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan izin guru saya Sang Hyang Cahaya Nirwana.
Saya protek tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang berusaha untuk menembus dan masuk dalam tubuh mediator, semua yang terpental Allah. Hanya yang saya tarik, yang saya izinkan, yang bisa menguasai tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, saya tarik goib yang paling bertanggung jawab terhadap fenomena yang tadi saya sebutkan di awal, yang mengetahui penyebab dimanapun berada dalam tubuhnya, dari ujung kaki sampai ujung kepalanya, tidak bisa bersembunyi, tertarik, sedot masuk dalam genggaman tangan saya. Allah masuk. Sallallahu alaihi wasallam. Sinkron energinya dengan tubuh mediator, semakin kuat menguasai tubuhnya. Semakin kuat saya izinkan sepenuhnya dikuasai Allah. Tersambung otomatis kita suara bisa bicara bahasa manusia. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sinkron energi yang ada di majlis tidak bisa mengganggunya sementara saya kunci tubuh. Silakan sinkron kuasai sepenuhnya tubuhnya. Sallallahu alaihi wasallam. Nyaman, jadi nyaman di sini, nyaman. Kamu siapa ini? Gaib yang ada di dalam tubuh orang tadi. Benar kamu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izin guru saya Sang Hyang. Saya protek apabila makhluk gaib yang masuk dalam tubuh mediator bukan yang saya maksud, apabila bukan yang saya maksud, dan mengucapkan kata-kata yang mengandung kebohongan, maka otomatis tubuhnya akan terbakar Allah. Sallallahu. Jadi kamu yang menguasai tubuh orang ini? Iya. Sudah berapa lama kamu di tubuhnya? 7 tahunan. Sudah 7 tahun. Punya misi. Apa tujuan kamu di tubuhnya? Menghancurkan hidupnya. Menghancurkan hidup orang ini. Menghancurkan. Berarti kalau kamu punya misi menghancurkan, ada yang memberikan misi itu? Ada. Iya, kamu dikirim berarti. Oleh dukun. Iya. Dukunnya orang mana? Majikan kamu orang mana? Lampung Utara. Dari Lampung Utara. Kamu wujudnya apa ini? Seperti manusia tapi rusak. Seperti manusia Yang rusak. rusak. Maksudnya rusak? Tidak sempurna wujudnya. Mengerikan. Wajahnya. Iya. Hanya wajahnya atau seluruh tubuhnya? Bagian-bagian tubuhnya tidak Sudah utuh atau memang seperti terluka gitu? Kok bisa seperti itu? Kamu bangsa apa emang? siluman. Siluman. Iya. Oh, ada ya siluman yang seperti itu? Ada, termasuk saya. Tadi kamu sampaikan bahwa kamu punya misi ingin menghancurkan kehidupan orang itu. Berarti di situ aja sudah bisa disimpulkan orang yang meminta bantuan pada dukun itu berarti ada masalah dengan orang itu.
Betul. Kamu tahu masalahnya? Tidak tahu. Ya, saya ditugaskan mendiami tubuhnya, mengendalikan sarafnya, sewaktu-waktu menghilangkan ingatannya dengan membuatnya tidur. Jadi tadi saya panjang lebar menjelaskan kondisi ekstrim orang ini itu perbuatan kamu berarti. Iya, Berarti kamu bisa berfungsi seperti obat tidur gitu. Cara ada kerjanya. di bagian saraf tertentu. Iya, obat tidur juga kan seperti itu kerjanya. Dia menekan saraf, ya saraf tertentu yang membuat dia itu lelah sehingga ingin tidur kan. Iya, waktunya terserah saya. Jika saya ingin mengendalikan dia tidur dimanapun dalam kondisi apapun. Tidur ya. Terus misi akhirnya kamu apa? Setelah orang itu hancur, hanya hancur saja atau Ambil nyawanya. perintah utamanya itu? Berarti kalau masalah kamu menghancurkan itu hanya strategi kamu untuk supaya nyawanya terambil. Seninya bagi kami. Iya, intinya tugas kamu yang utama kamu ambil nyawa itu cuma tidak langsung. Gitu. Mungkin orangnya ingin merasa puas saat melihat orang itu teraniaya atau tersiksa. Sebenarnya kami ingin langsung, tetapi ditugaskan. Iya, betul itu kan Sedikit permintaan demi kan. Iya. Permintaannya itu seperti itu. Ada apa ini? Ya, kita sedang ngobrol ini. Ngobrolin orang yang ngantuk tadi. Karena mertuanya orang ini minta tolong pada kami. Mereka terheran-heran dengan kondisi apa ya? Ya di luar kewajaran. Sudah lama juga berarti kamu juga. Boleh saya bisa ngobrol nggak sama majikanmu? Saya tidak bisa. Tidak bisa. Terus selama kamu tugas selama 7 tahun itu apakah kamu dipantau sama majikanmu atau tugas lepas? Tugas lepas. Berarti setelah kamu dikirim ya bodoh, istilahnya majikan kamu itu udah nggak ngurusin kamu mau berhasil atau tidak, yang penting dia sudah melaksanakan kewajiban permintaan dari orang yang mintanya, gitu. Kontrak sekali. Kontrak sekali, betul. Jadi saya kalau sudah melaksanakan tugas bebas. Berarti saat ini pun kamu sudah nggak ada ikatan dengan majikanmu kan? Ikatanmu sekarang berarti dengan orang ini. Tetap ada sampai orang tersebut Ya berarti tetap dipantau kalau kayak gitu. Berarti tugas kamu selesai yang tadi kamu katakan kontrak sekali itu dikatakan selesai kalau tugasnya sampai ke titik dia diambil nyawanya gitu. Baru kamu bebas tugas. Iya. Berarti masih ada ikatan sekarang. Gak bohong kamu. Gak membuat fitnah. Udah kamu tunggu di dalam. Terkunci. Tidak bisa kemana-mana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Cahya Nirwana, 9 roh 7 sukma dari dukun yang mengirimkan makhluk ini yang ada dalam tubuh mediator. 9 roh 7 sukmanya tertarik. Alhamdulillah, tangan saya. Allah masuk. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu. Udah, duduk aja, saya juga duduk kok. Mau kemana? Saya juga duduk. Bang bisa gerak. Iya, saya juga butuhnya ngobrol sama kamu. Kenapa harus bergerak? Di mana? Di mana? Katanya kamu orang sakti, masa nggak tahu ada di mana?
Hmm? Ada apa? Nah, gitu dong nanyanya ada apa. Kamu dari Lampung? Iya. Kalau orang Lampung itu menyebut orang yang suka membantu orang itu sebutnya apa? Dukun sama. Berarti kamu dukun. Hmm. Sudah lama jadi dukun. Usianya berapa sekarang kamu? 60. Wah, saya harus panggil laki berarti. Siapa namanya? Terserah. Siapa? Panggil apa saja terserah. Ya, karena harus ada namanya dulu. Siapa namamu? Kuntoro. Kontolo. Toro. Kuntoro. Udah Ki Kuntoro. Kok namanya seperti nama orang Jawa? Karena di sana banyak orang Jawa. Saya keturunan juga. Oh, aslinya jenengan itu orang Jawa. Jawanya pundi? Jawa Timur. Jawa Timur. Suaranya coba diperbesar. Ya, baik. Telinga saya kurang dengar ini soalnya. Kamu kan dukun, masa ngomongnya kayak Pragawati. Ada apa saya dipanggil ke sini? Ya, termasuk salah satu yang Aki, apa ya, proyek Aki ini, pekerjaan Aki. Saya diminta tolong seorang ibu karena menantunya itu punya kebiasaan yang di luar kewajaran. Kalau udah ngantuk itu nggak peduli tempat, nggak peduli waktu, di mana saja. Paham sampai sini? Ya, Masih ingat 7 tahun yang lalu? banyak. Saya tidak bisa mengingat satu-satunya. Ya maksudnya dengan kondisi yang tadi kan kamu paham berarti makhluk yang kamu kirim itu seperti apa karakternya, itu akan orangnya itu jadi kayak gimana. Paham. Nah, iya, apa semuanya yang kamu kirim itu kayak gitu? Masing-masing punya karakter. Beda kan? Iya. Nah, yang saya jelaskan tadi itu kan berarti karakter makhluk yang kamu kirim pada orang itu yang karakternya seperti itu. Iya. Pasti kamu ingat. Dan saya sudah ngobrol dengan makhluk yang kamu kirim. Jadi kamu nggak boleh bohong. Aku nggak bisa bohong di sini. Saya udah tahu semua. Saya cuma ingin meyakinkan. Dulu yang minta tolong pada Aki itu orang mana? Orang Lampung juga. Orang Lampung. Asli, turunan. Orang Lampung asli. Asli. Terus kenapa kok sampai itu target misi akhir itu sampai ke tujuannya ke nyawa? Ada masalah apa kan dengan orang itu? Dia bilangnya saingan usaha. Jadi orang ini usaha gitu. Saya juga belum nanya orang ini kerjanya apa. Saingan bilang. Tapi tidak spesifik. Dia bilang. Banyak privasinya dia minta seperti itu. Terus targetnya tadi kan katanya nyawa sampai meninggal. Memang dibuat seperti itu, dibuat lama. Betul, permintaannya seperti itu. Kalau seperti itu ada jangka waktunya enggak? Misalnya saya minta orang itu mati tapi 10 tahun. Ada jangka waktunya enggak? Ada. Terus berapa tahun yang orang target? Sampai dia umur 50 baru boleh diambil nyawanya. dimangsa. Itu ilmunya itu ngirim kayak gitu tuh seperti apa kalau boleh tahu? Yang digunakannya itu apa? Medianya itu apa?
medianya biasa saja, tidak pakai media. Ya maksudnya Aki itu ngirim makhluk itu terus masuk ke orang itu dan bisa berefek. Itu pakai apa? Apa dibacakan kalimahnya? Ya, ada kalimahnya. Berarti hodam itu hodam dari kalimah. Dari kalimah. Keilmuan. Panggil, kuterangkan tugasnya. Tetapi sebenarnya aku ingin supaya bebas dari tuntutan, supaya tidak ada efek sampingnya. Aku tugaskan sekali tugas dia bebas, tetapi kenapa? Masih ngefek juga. Masih juga aku terbawa-bawa. Ya itu namanya mau tugaskan kepada goibnya. ya itu namanya lempar batu sembunyi tangan kayak gitu. Yang kamu Aki yang nyicipi rezekinya kok. Kan tugasnya juga sudah selesai. Silakan. Gitu. Transaksi di awal selesai sudah. Ya, itu kan versi Aki. Ya. Orang yang makan duitnya Aki, makhluk itu nggak makan duit. Tapi saya yakin goib tersebut tidak bisa memanggil saya, tidak bisa menarik saya. Ya memang nggak bisa. Ada di bawah kekuasaan saya. Macam-macam, Cor. Ya memang nggak bisa, kan saya yang narik, bukan dia. Terus kalau di daerah Lampung sendiri, ini ilmu kayak gini tuh masuk kategorinya apa? Santet, teluh, tenung, atau apa? Ada istilahnya. Santet. Masuk ke Umumnya, ya. masuk ke santet. Santet, tetapi bertahap. Ada tahapan macam-macam santet juga, tergantung biayanya. Tergantung biaya. Iya, tergantung tujuannya juga. Kalau misalkan langsung meninggal, beda lagi yang kukirim. Beda lagi tarifnya. Karena beda juga efeknya, beda juga resikonya. Kalau misalkan target dipegangi oleh orang yang lebih sakti dari aku sendiri yang jadi korban. Gitu. Ya. Terus untuk kasus ini sendiri, Aki dibayar berapa? Harganya berapa kalau yang kayak gini nih, santet kayak gini? Ada jangka waktu, ada batas usia, itu berapa? Saya itu melihat orang yang datang. Ya udah, kita yang ini aja, yang orang ini. Berapa tarifnya? Tidak banyak, hanya 10. 10 juta. Iya. Itu sedikit segitu. Sedikit. Berarti yang talk tadi sekarang kirim terus langsung meninggal tuh berapa itu? 50 juta. Aki bisa itu? Bisa, tergantung itu juga. Yang datangnya siapa, sasarannya siapa. Kalau misalkan sasarannya orang kaya, orang yang berpangkat, tawarin yang tokcer. Tawarin yang tokcer, harganya pun lebih dari situ. Karena apa? Aku lihat bentengannya, Bentengan aku yang lihat mau dibunuh. Iya. Tawar menawar, kalau misalkan dia tidak mau pulang, aku pun tidak mau dengan resikonya. Gitu. Betul. Aki punya guru atau belajar sendiri kayak gitu? Turun temurun. Turun temurun. Dari leluhur. Katanya seperti itu. Lah itu Aki sendiri belajar dari siapa? Ada bisikan. Berarti belajar sendiri, dibimbing goib itu. Oh gitu. Semenjak usia berapa udah ada mulai Aki itu ada orderan kayak gitu, udah bisa santet, teluh? Sebenarnya dari kecil itu sudah beda, kata orang itu beda dengan yang lain. Ya mulai dapat inilah, mulai dapat job. Mulai dapat orderan itu usia berapa buka lapak itu? Umur 30 tahun. 30 tahun. Berarti sudah 30 tahun Aki di profesi ini. Iya. Bertahap
30 tahun itu tidak seperti sekarang, belum banyak yang kenal. Berarti udah banyak juga nyawa yang jadi korban. Tidak terhitung. Tidak terhitung. Tidak terhitung. Luar biasa. Tetapi tidak semuanya mengarah ke nyawa. Jadi saya nanya yang meninggal, yang sampai tercabut nyawanya udah banyak belum? Banyak. Banyak. Kadang ada yang datang itu supaya dihancurkan saja kekayaannya, nolkan saja. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang seperti itu permintaan kita. Aki nggak merasa takut. Bagaimana takut? Hmm. Justru malah ke sini ingin menambah kesaktian. Karena apa? Setiap yang datang itu merupakan tantangan. Mereka datang dengan berbagai macam masalah, dengan berbagai macam beban. Hakim merasa terpanggil untuk membantu. Begitu. Membantu. Iya. Membantu bunuh orang. Tidak semua, kataku juga tadi. Ya kita ambil contoh yang paling berat aja. Iya kan? Akhirnya agamanya apa sih? KTP Islam. Tapi aku jauh dari ke Islam. Maksud saya itu tadi Aki nggak takut dengan hukuman dari Allah. Hati kecil tetap takut. Tetapi isi badanku sudah semuanya mengarah ke bukan kepada Allah lagi. Bahkan aku sering mengatakan kepada orang yang datang, aku jamin 100% hasil tidak mengecewakan. Ya artinya berarti Aki udah siap dengan hukuman dari Allah nanti. Iya. Itu. Udah siap. Tidak mau sebenarnya. Nah yang nggak bisa ditolak kalau udah perbuatan seperti itu. Ampun. Takut Aki sebenarnya. Kalau orang takut ya berhenti. Kalau ada yang sampai ya berhenti. Tetapi goib-goib Aki selalu mengarahkan ke sana. Bahkan sebelum mereka datang ke Aki, sudah banyak yang mengasih tahu. Yang memberikan solusi nantinya seperti ini, nantinya seperti ini. Sudah. Seolah-olah goib yang aku punyai itu meminta juga. Meminta kerjaan. Karena mereka pun butuh makan. Aku hanya mengumpulkannya saja, tidak bertanggung untuk memberikan makan. Ketika mereka kerja, baru mereka dapat makanan. Itu. Sama aja, mau dipiara, mau dilepas seperti itu ya sama aja. Nggak mengurangi nilai kejahatannya. Punya anak berapa, Ki? Ada 5. Semuanya 7. Meninggal 2. Udah sukses-sukses 5 orang. Biasa saja. Biasa saja, kan Aki banyak uangnya, sering ngirim santet. Hanya cukup saja untuk sehari-hari. Gimana mau bilang cukup? Aki jangan bohong. Aki setahun dapat job 2 aja udah 100 juta itu. Enggak usah diceritakan. Nah, iya, nggak usah bohong, nggak usah munafik. Ya tahu sendiri, sesuai dengan resikonya. Terus nggak takut gitu kalau anak-anaknya ada yang nyantet dari dukun lain? Anakku siap membentengi keluargaku. Gitu. Iya, resikonya harus siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya Sang Hyang Cahyana Nirwana, 97 sukma dari kelima anaknya semuanya tertarik Allah. Itu anak Aki. Iya. Kenapa? Sakit aku. Sakit kenapa? Yang
harus kulindungi. Ternyata tidak bisa kulindungi. Oh, sebelum apa-apa kan itu baru saya hadirkan. Iya, jangan sampai anak-anak cucuku, jangan sampai dapatkan masalah karena aku. Cukup aku saja. Orang yang Aki sakiti juga sama, nggak mau. Aki juga nggak mendengar cerita hati mereka kok. Jangan bawa-bawa keluargaku. Aku yang bertanggung jawab. Terus kalau si orang yang sakit itu dikirimi ngomong kayak gitu sama Aki, nggak bakal dijawab seperti itu. Itu bukan urusan. Urusan siapa? Urusan orang yang menyuruhnya. Karena dia sudah tahu akibatnya, sudah tahu resikonya. Aku hanya suruhan juga. Oh, saya juga profesi. Saya juga suruhan sama. Ya damai saja, kita sama-sama suruhan. Masing-masing di jalannya. Saya justru kasihan sama anak Aki daripada hidup lama, kasih makan rezeki yang kayak gitu. Lebih baik pulang kampung. Aduh, sakit saya lihatnya. Jangan sampai mereka disakiti. Ya udah sekarang gini, pilih bebaskan, tolong bebaskan. Nah, aku saja. Ya, pilih satu antara dua. Aki atau mereka? Saya saja yang bertanggung jawab. Bebaskan mereka. Mereka tidak tahu apa-apa ya. Bebaskan. Ini nanti dulu, ini jaminan dulu sementara. Kalau Aki bisa membuktikan ucapan Aki dulu baru. Geser dulu, saya geser dulu mereka. Kalau benar Aki harus mengikuti apa ucapan saya. Kumpulkan semua kesaktian Aki di sini, keluarkan semuanya. Semua perewangan Aki, semuanya kumpulkan di sini. Tidak. Itu mereka udah menentang saya. Ya, saya tidak kuasa, saya tidak kuat. Ya harus kuat dulu juga bisa. Bergejolak. Mereka tidak mau, saya tidak kuasa. Ya harus dilawan dong. Demi anak Aki. Ini mereka menentang semuanya. Ya demi anak Aki berjuang. Saya nggak kuasa. Ternyata mereka berontak semua. Aku akan kumpulkan dengan kunci, tidak bisa. Ya katanya nggak takut dengan karmanya, itu salah satu karmanya. Biar ku tanggung sendiri. Bebaskan keluargaku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Guru saya Sang Hyang Cahya Nirwana, semua goib yang pernah ditugaskannya, dari mulai dia melakukan kejahatan sampai detik hari ini, dimanapun saat ini beradanya, semua goib yang pernah ditugaskannya semuanya hadir. Masuk dalam tubuhnya semuanya, kumpul semua. Allah. Dan semua kesaktian-kesaktian, semua hodam-hodamnya yang berada di luar tubuhnya, dari pusaka-pusakanya, semuanya masuk. Allah masuk dalam tubuhnya. Termasuk goib yang tadi, semuanya masuk. Allah. Saya perintahkan kamu untuk menghancurkan orang ini. Kalau kamu menolak, maka otomatis semuanya kamu terbakar di dalam tubuhnya. Allah. Hancurkan dia. Jangan. Aku tidak ada perintah dari majikanku. Apabila kamu menolak perintah saya saat ini, otomatis kamu yang terbakar. Allah. Silahkan kamu pilih, kamu terbakar hancur atau dia yang kamu rusak.
Silahkan saya izinkan kamu menjadi lapar semuanya. Allah. Jadi lapar semuanya. Silahkan izinkan saya izinkan untuk memakan tubuh majikan kamu. Allah. Semuanya menjadi lapar. Menjadi lapar yang berlebihan. Allah. Silahkan saya izinkan muncul yang paling kuat di antara kalian semuanya. Muncul Allah untuk mewakili. Kamu yang paling kuat. Iya. Yang tadi bukan? Bukan. Kamu wujudnya apa? Barong. Barong. Kamu siluman juga. Iya. Sekarang kamu yang paling kuat berarti. Ya. Semuanya perewangan dia ada berapa? Sama kamu sendiri. Banyak. Berapa juta? Dihitung semuanya menjadi bisa berhitung. Ratusan juta dari berbagai jenis. Ratusan juta. Iya. Kamu tadinya masih ada di dukun ini atau kamu sudah lepas tugas? Ya, aku di luaran tapi tertarik. Berarti yang sudah lepas tugas. Iya. Ada apa? Sekarang gimana kondisi majikanmu? Sekarat. Udah sekarat. Kamu kebagian rusuknya? Lumayan. Rebutan. Kurang. Aku harus mencari lagi. Masih kurang? Kurang. Tetapi aku tidak bisa mencari mangsa. Udah, kamu tunggu. Tidak ada surat. Bismillahirrahmanirrahim. 97 sukma dari orang yang pernah meminta dukun ini. Dari yang membuat orang tadi memiliki rasa ngantuk yang ekstrim. 9 sukmanya terbalik ke Allah. Masuk. Itu silahkan. Kamu boleh ambil dia. Pelajaran dia. Ada lagi. Udah. Kayak susahnya kaitannya dengan orang yang ini. Udah, ini anak-anak dukunya biarkan lepas bebas. Allah. Kembali ke jasadnya masing-masing. Kenapa enggak dikasih kami saja? Ya kan tadi udah ditukar dengan dia. Dia kan minta tukar. Sebagai hukuman buat dia perbuatannya. Sekarang urusan kamu berarti sama saya sekarang. Nah, saya mau menawarkan sesuatu buat kamu. Daripada kamu harus makan terus sukma, kamu harus nyari korban terus. Kamu saya ajak masuk Islam, mau gak? Kamu tahu nggak tentang Islam? Tahu. Mau nggak masuk Islam? Berat masuk Islam. Ya, aku ingin barbar, ingin bebas. Ingin apapun yang kulaksanakan, tidak ada yang mencegah. Oh itu, kamu maunya bebas. Tapi saya ngajaknya maksa loh. Ya, aku juga tidak mau dipaksa. Aku terikat dengan dukun yang sudah aku makan pun. Ya itu nanti urusannya. Udah ya. Bebas. Tapi pilihannya cuma 2. Kalau kamu nggak mau dipaksa untuk masuk Islam, berarti kamu harus berhadapan dengan saya. Aku ingin menikmati kebebasanku. Ya harus melewati saya dulu. Kamu nggak bisa keluar kok dari sini. Itu masalahnya. Aku ingin kabur, ingin lepas setelah bebas. Makanya. Ini yang di dalam pun banyak ini. Sekarang pilihannya cuma 2. Saya tidak punya waktu banyak.
Kamu ikut saya, mau masuk menerima Islam, atau kamu berhadapan dengan saya akan hancurkan kamu. Ini belum tentu yang ratusan ribu di dalam ini menerimanya. Aku bagaimana? Aku bisa dihancurkan mereka. Aku dimangsanya juga. Ya enggak lah, kamu kan yang paling sakti. Kamu kan yang mimpin mereka nanti. Betul, tapi kesaktianku tidak jauh berbeda dengan Saya tambahkan dulu 10 kali lipat kesaktianmu dari yang sekarang. kurang. Mereka masih banyak yang 1 juta triliun dari kekuatan yang sekarang. Allah. Mereka kan nggak ada 1 triliun kan, 500-an juta. Masih berani nggak mereka? Minggir mereka, tidak lagi bergejolak. Nah, sekarang tinggal kamu keputusannya. Ya, tadi mereka mendorong aku supaya keluar dari jalan, tetapi sekarang mereka mundur. Gimana sekarang? Aku berkuasa, senang, bisa menakuti mereka. Ya, Ini bukan masalah itunya. Tadi masalah ajakan saya gimana? Karena kamu sudah bisa membuktikan bahwa aku bisa bertambah kekuatan dan ilmuku. Aku percaya kamu tidak akan menjerumuskan seperti dukun yang Enggak lah, saya nggak ada tugas-tugas kamu untuk nyakitin orang lain. Apa tugasnya nanti aku setelah Islam? Kamu bebas. Kalau tugas kamu cuma ibadah sama Tuhan kamu. Kewajiban kamu sama Tuhan kamu, bukan sama saya ataupun siapapun makhluk lain. Menggoda-goda manusia. Tidak ada. Kenapa? Ya nanti kamu bisa rasakan, kamu nanti bisa beda. Dan nanti yang terakhir, ini saya jawaban. Baik, siap. Tapi bagaimana dengan? Tanyakan. Pisahkan yang mau dan tidak. Akan saya tarik yang tidak mau untuk keluar. Baik. Akan saya pindahkan ke bumi. Saya perlihatkan kepada mereka dulu bumi 10. Allah. Ini tempat untuk buat mereka yang tidak mau. Siap. Sudah semua siap yang dalam ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya Sang Hyang Nucahyani Nirwana. Semua kitab syarat Islam dan kitab Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Syaitariyah semuanya komplit dengan jumlah sesuai kebijakan saya muslim yang dalam tubuh mediator ini. Allah masuk semua. Semua kitabnya masuk dalam tubuh mereka. Semuanya masuk. Semakin dalam masuk. Dan terkunci dengan Allah di dadanya. Allah sallallahu alaihi wasallam. Terkunci sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kamu sadat dulu, bareng-bareng ikuti ya. Sebentar, masih banyak yang menentang. Biarkan dulu supaya tenang mereka. Kalau belum sempurna energinya seperti itu. Nanti kalau udah sempurna enggak. Jangan dilawan. Kalau dilawan ya kalian hancur. Ya, bukan aku yang melawan. Iya, sampaikan sama mereka maksudnya. Kalau mereka berusaha untuk melawan energi itu, mereka akan hancur otomatis. Tunggu dulu mereka bergejolak. Mereka merasa bahwa aku bukan pemimpinnya. Hanya dukun yang dia patuhi. Aku akan berikan kepada mereka pilihan. Kan dari tadi sudah saya sampaikan, berikan mereka pilihan. Yang tidak mau silakan, nanti akan saya tarik. Mereka bilang semua siap, ternyata setelah ini ada yang berontak juga. Tarik saja yang berontaknya, tarik. Dengan izin guru saya Sang yang menolak ajaran beliau. Masuk semua yang dalam bumi 10. Ya, sekarang yang tersisa semuanya bersyahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Muhammadar Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Izin guru sang yang cahaya nirwana, cahaya mulai masuk dalam tubuhnya Allah menyinari semua makhluk gaib yang dalam tubuh media atas, merubah wujud mereka sempurna menjadi wujud seperti manusia. Allah rasa damai, rasa nyaman, rasa tentram masuk dalam kalbunya semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Enak kan sekarang kan? Sejuk. Belum pernah saya rasakan seperti ini. Nah sekarang biar nanti kalian beramal ya melaksanakan ajaran-ajaran yang kitabnya sudah saya masukkan dalam tubuh kalian itu lancar dan dimudahkan oleh Allah. Semua kotoran ataupun yang bukan hak kalian yang ada dalam tubuh kalian, kalian keluarkan semuanya. Semuanya yang menyimpan ruh sukma dari manusia yang pernah diambil, semuanya dikeluarkan semuanya. Allah kembalikan semuanya. Semuanya keluar dengan mudah. Allah yang masih terikat, yang masih dalam ikatan, semua ikatannya terlepas, terbuka. Allah lepaskan saja, semuanya otomatis mencuci wajah masing-masing. Allah semua yang dalam tubuh kamu juga suruh melepaskan apabila punya. Masih ada. Semuanya silakan sampai bersih. Sudah semuanya, kalian semuanya bersih ya. Nah sekarang yang terakhir saya minta tolong sama kamu ya. Karena tadi bisa terjadinya seperti ini, kalian mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan nikmat yang sekarang itu wasilahnya karena saya diminta tolong oleh seorang ibu yang anaknya menjadi target kiriman dari majikan kamu. Ya. Ya makhluknya udah saya ambil dan mungkin nggak tahu termasuk yang ikut atau yang saya buang, saya tidak tahu. Pokoknya yang penting makhluknya sudah hilang. Saya minta tolong kamu orang yang dibersihkan. Kalau misalkan masih ada teman-temannya yang dalam tubuhnya semuanya ditarik, dibersihkan. Jadi terlihat dengan jelas orangnya. Allah tarik semuanya. Dan efek-efek di saraf-sarafnya semua dinormalkan kembali supaya rasa kantuk yang ekstrimnya itu hilang. Semua jalur-jalur sarafnya dinormalkan, dipulihkan seperti biasanya normal. Sudah. Kotorannya sudah dibersihkan. Sudah yang dalam tubuhnya. Tinggal efek-efeknya saja. Udah. Yang efek di fisiknya ya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan anugerah ini. Saya yang harus berterima kasih. Iya sama-sama. Iya. Terus dulu kamu di mana? Tadi waktu saya tarik sedang ada di mana? Masih di daerah Lampung juga sana. Itu tempat kamu sendiri? Iya. Terus kamu mau kembali ke sana?
Boleh. Ada tempatnya? Boleh, kalau memang sudah ada tempatnya untuk kalian berada di sana. Ada tempatnya. Saya terserah saja. Ya, tidak apa-apa kalau ada tempat di sana. Nanti kalau memang tidak memadai untuk teman-temanmu, semuanya nanti teman-teman kamu diajak. Nanti saya bangunkan yang lebih luas dari situ. Tapi kami ini berbeda dengan yang ada di sana. Kami percaya akan menjadi santapan bagi mereka. Karena sangat menarik bagi mereka. Bagaimana? Atau mau tinggal di atas rumah orang yang tadi kamu bantu bersihan? Ya, mau? Hah? Orangnya kurang beribadah. Kurang beribadah. Ya justru kan nanti energi positif kalian bisa menetralisir energi negatif di situ. Itu kan amalia kalian. Dengan di tempatku saja. Di sana saja. Ya. Ada tempatnya. Masih ada. Cukup untuk teman-temanmu. Bisa minta tolong. Apa? Dibuatkan yang besar. Oh yaudah. Kamu bayangkan tempatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Cahyani Nirwana, saya bangunkan istana gaib dan di dalamnya terdapat majelis gaib untuk tempat beramal ya, lengkap dengan seluruh fasilitas ibadahnya, dan tertancap bendera Al-Husaini di atas istana gaibnya, menggantikan istananya yang dulu. Otomatis wujud Allah, wujud semuanya atas izin beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Lebih dari cukup. Alhamdulillah. Masih ada yang mau disampaikan, silakan. Masih. Apa itu? Ini semua pengikutku, energinya tidak ada, udah silang semua. Aku takut nanti kalau diserang hanya aku sendirian, kasihan. Ya udah, keluarkan dulu. Keluarkan dalam tubuh kamu. Keluarkan di sini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Cahyani Nirwana, cahaya nur ilahi masuk dalam genggaman tangan saya. Allah masuk dalam tubuh mereka, menjadi kekuatan energi mereka, dan otomatis mereka mendapatkan senjata perang sesuai dengan yang kuasai Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Udah, sekarang mereka sudah dipersenjatai, energi mereka udah sinkron dengan kamu. Kamu tinggal bimbing mereka. Kagum saya kepada mereka sekarang. Ya, mudah-mudahan mereka juga bisa istiqomah. Iya. Ya udah, silahkan kalau memang sudah tidak ada yang mau disampaikan, kalian silahkan boleh menempati istana yang baru itu. Saya mewakili semuanya, terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah sampai ditunjukkan kepada jalan yang seharusnya kami. Alhamdulillah. Alamin. Kami siap dipanggil kapanpun, apabila diperlukan. Siapa nama Anda? Biar saya lebih mudah nanti mengingatnya. Kasih nama saja yang sesuai dengan penampilan saya sekarang. Yaudah, karena dulu kalian itu majikan kalian dulu orang Jawa, saya kasih nama kamu Ki Sabdo aja ya, biar saya lebih mudah mengingatnya. Terima kasih. Karena kalian dulu itu kan menghamba kepada manusia. Sekarang Sabdo itu ya kalian menghamba kepada Tuhan kalian, kepada Allah ya. Baik. Sabdo Pandito Ratu. Monggo silakan untuk semua teman-temannya. Semuanya. Oh. Saya belum keluar. Saya bantu atau keluar sendiri? Terkunci. Ya udah, salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin guru saya Sang Hyang Cahyani Nirwana, biar dalam tubuhnya atau bisa keluar dari tubuh jasadnya. Allah. Semuanya. Allah.
Semoga 7 sukmanya dan seluruh jin korinya kembali masuk dalam jasadnya dengan sempurna. Dan semua luka dan efek dari proses mediumisasi semuanya hilang, sembuh total otomatis. Allah, semua memori dan energinya pulih kembali normal. Allah. Sallallahu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sedulur baru saja kami menyelesaikan satu request pengobatan dari sedulur kita yang ada di Lampung, dan ternyata memang seperti ya sama yang pernah kita alami, semua hal-hal yang sifatnya ganjil atau tidak apa ya sewajarnya pasti ada ikut campur dari makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar kita. Dan seperti yang tadi sudah kita buktikan dalam proses mediumisasi, ternyata memang ada energi yang dikirim untuk membuat orang itu menjadi ngantuk ekstrim. Mudah-mudahan dialog-dialog kami dalam proses mediumisasi bisa menjadikan pelajaran, bisa diambil hikmahnya dan menambah wawasan sehingga untuk lebih berhati-hati dalam melangkah dan menjalani kehidupan ini agar tidak masuk ke dalam lubang hitam, lubang kepekatan dan jauh dari cahaya ilahi. Hanya itu yang bisa kami sajikan. Kami berdua mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.